Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Kurnia dengan NPM H1F020032 dari program studi Pendidikan Kimia 1B Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan fisika dasar yang berjudul momentum. Momentum adalah besaran yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Besarnya momentum akan bergantung kepada massa dan kecepatan dari benda tersebut. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah 1. Memiliki keterampilan melakukan percobaan momentum. 2. Memahami hukum kekekalan momentum dan tumbukan. 3. Menentukan koefisien restitusi antara benda dan lantai. Kemudian alat dan bahan yang akan digunakan yaitu meteran dan 3 buah jenis bola, yaitu 1 buah bekel, 1 buah bola pingpong, 1 buah kelereng, dan stopwatch HP. Baik, kita akan melakukan percobaan pada tabel pengamatan 6.1 dengan ketinggian mula-mula 100 cm menggunakan bola pingpong. Ini dilakukan 3 kali percobaan. Didapatkan 45 cm dengan waktu 0,28 sekon. Didapatkan 50 cm dengan waktu 0,45 sekon. Didapatkan 50 cm dengan waktu 0,41 sekon. Baiklah, kita akan melakukan percobaan pada tabel pengamatan 6.2 dengan ketinggian mula-mula 50 cm menggunakan bola pingpong. Dilakukan sebanyak 3 kali percobaan. Didapatkan 30 cm dengan waktu 0,24 sekon. Didapatkan 28 cm dengan waktu 0,22 sekon. Sekarang kita akan melakukan percobaan pada tabel pengamatan 6.3 dengan ketinggian mula-mula 100 cm menggunakan bola bekel. Dilakukan sebanyak 3 kali percobaan. Didapatkan 80 cm dengan waktu 0,50 sekon. Lagi 80 cm dengan waktu 0,48 sekon. Didapatkan 60 cm dengan waktu 0,31 sekon. Baiklah, sekarang kita akan melakukan percobaan pada tabel pengamatan 6.4 dengan ketinggian mula-mula 150 cm dengan bola bekel. Dilakukan sebanyak 3 kali percobaan. Didapatkan 40 cm dengan waktu 0,22 sekon. Didapatkan lagi 39 cm dengan waktu 0,19 sekon. Didapatkan lagi 43 cm dengan waktu 0,26 sekon. Baiklah, sekarang kita akan melakukan percobaan pada tabel pengamatan 6.5 dengan menggunakan kelereng dengan ketinggian mula-mula 100 cm. Didapatkan 60 cm dengan waktu 0,31 sekon. Didapatkan 70 cm dengan waktu 0,47 sekon. Didapatkan lagi 68 cm dengan waktu 0,34 sekon.
50 cm dengan waktu 0,25 sekon. Didapatkan 35 cm dengan waktu 0,20 sekon. Didapatkan 32 cm dengan waktu 0,20 sekon. Adapun rumus koefisien restitusi, yaitu E sama dengan akar H2 per H1, di mana H2 adalah ketinggian setelah dipantulkan dan H1 ketinggian mula-mula. Jadi pada tabel pengamatan 6.1 pada percobaan 1, E sama dengan akar 0,45 per 1, didapatkan hasilnya 0,670, dan koefisien restitusi pada percobaan kedua yaitu E sama dengan akar H2 per H1, E sama dengan akar 0,50 per 1, sama dengan 0,707. Nah, pada percobaan yang ketiga, koefisien restitusinya E sama dengan akar H2 per H1, E sama dengan akar 0,50 per 1, sama dengan 0,707. Begitupun dengan tabel pengamatan yang lain. Untuk selanjutnya menentukan ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian pada ketinggian pantulan, waktu, dan juga koefisien restitusi. Nah, sebelumnya ralat mutlak itu ada rumusnya, yaitu delta X sama dengan akar sigma X dikurang X bar kuadrat per N dikali N min 1, dimana X dikurang X bar kuadrat didapati data yang kita gunakan. Nah, kalau N merupakan banyaknya percobaan atau data yang kita ambil. Nah, kemudian rumus ralat nisbi mempunyai rumus yaitu delta L sama dengan delta X per X kuadrat X bar dikali 100%. Ralat nisbi ini adalah ralat seberapa persen tingkat kesalahan kita. Untuk mencari ralat nisbi dilambangkan dengan delta L sama dengan delta X per X bar dikali 100%. Dan untuk mencari ketelitian dilambangkan dengan K sama dengan 100% per delta L. Dan mencari data rata-rata itu sama dengan X bar sama dengan sigma XN per N. Nah, dari tabel pengamatan 6.1, ralat ketinggian pantulan. Jadi datanya itu atau X sama dengan 0,45, 0,50, 0,50. Kemudian sigma XN sama dengan 1,45. Jadi X bar sama dengan sigma XN per N sama dengan 1,45 per 3. Didapatkan hasilnya 0,483. Nah, untuk mencari X dikurang X bar itu, jadi X data kita tadi dikurang oleh nilai X bar tadi 0,45 dikurang 0,483, didapatkan hasilnya 0,05. Begitupun dengan yang lainnya. Nah, jadi delta X atau untuk mencari ralat mutlak sama dengan akar sigma X dikurang X bar kuadrat per N dikali N min 1 sama dengan akar 0,0225 per 3 dikali 3 min 1 sama dengan akar 0,0225 per 6 sama dengan 0,025. Nah, untuk mencari ralat nisbi sama dengan delta L sama dengan delta X per X bar dikali 100% sama dengan 0,025 per 0,4 dikali 100% sama dengan 0,0625 dikali 100% sama dengan 6,25%. Nah, untuk mencari ketelitian sama dengan 100% dikurang delta L, 100% dikurang 6,25% tadi. Jadi didapatkan hasilnya 93,75%. Begitupun dengan penghitungan yang lainnya.
Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, maka jenis tumbukan yang dialami ketiga benda, yaitu bola pingpong, bola bekel, dan kelereng, merupakan jenis tumbukan lenting sebagian. Bagaimana momentum sebelum dan sesudah tumbukan pada jenis tumbukan yang terjadi? Maka kita menggunakan rumus momentum sebelum tumbukan, yaitu P sama dengan M kali P, di mana M merupakan massa dan P merupakan kecepatan sebelum tumbukan. Nah, untuk rumus momentum sesudah tumbukan, yaitu P sama dengan M kali P, di mana M merupakan massa dan P merupakan kecepatan sesudah tumbukan. Oke, pertama-tama untuk perhitungannya pada tabel pengamatan 6.1, percobaan ke-1, 2, 3 memiliki waktu jatuh yang sama, yaitu T sama dengan akar 2 kali H per gravitasi, di mana H ini merupakan ketinggian, yaitu 100 cm, kita ubah dulu ke meter, jadi 2 dikali 1 per gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Jadi hasilnya akar 0,2 sekon kuadrat. Jadi T sama dengan 0,45 sekon. Nah, waktu sebelum tumbukan yaitu waktu pantulan pertama dikurang waktu jatuh bebas sama dengan 0,28 dikurang 0,45 sama dengan 0,03 sekon. Nah, untuk kecepatan sebelum tumbukan yaitu P sama dengan S per T sama dengan 1 meter dibagi 0,03 sekon sama dengan 33,3 meter kali sekon min 1. Nah, untuk momentum sebelum tumbukan didapatkan P sama dengan M kali P, di mana massa bola pingpong ini 0,005 dikali 33,3. Jadi hasilnya 0,1665 kg meter per sekon min 1. Nah, untuk kecepatan sesudah tumbukan jadinya P sama dengan S per T sama dengan 0,45 meter per 0,28 sekon sama dengan 1,607 meter per sekon min 1. Nah, didapatkan momentum sesudah tumbukan yaitu P sama dengan M kali P sama dengan 0,005 dikali 1,0607. Didapatkan hasilnya 0,0080 kg meter per sekon min 1. Kemudian, berapakah nilai koefisien restitusi ketiga bola? Jadi, nilai koefisien restitusi pada ketinggian mula-mula 100 meter, ketinggian 45 cm didapatkan koefisien restitusinya 0,670, pada percobaan kedua 0,707, pada percobaan ketiga 0,707. Pada tabel pengamatan 6.2 dengan menggunakan bola pingpong dengan ketinggian mula-mula 50 cm, koefisien restitusinya 0,774. Percobaan kedua 0,748, percobaan ketiga 0,692. Pada tabel pengamatan 6.3 pada ketinggian mula-mula 100 cm menggunakan bola bekel, yaitu koefisien restitusinya pada percobaan ke-1 0,894, yang kedua 0,894, yang ketiga 0,774. Maka koefisien restitusi ke tabel pengamatan 6.4 menggunakan bola bekel dengan ketinggian 50 cm, percobaan ke-1 1,264, percobaan kedua 1,248, percobaan ketiga 1,311. Nah,
Koefisien restitusi pada tabel pengamatan 6.5 dengan menggunakan keleren dengan ketinggian mula-mula 100 cm, yaitu percobaan ke-1 didapatkan 0,774, percobaan kedua 0,836, percobaan ketiga 0,824. Kemudian, koefisien restitusi pada tabel pengamatan 6.6 dengan ketinggian mula-mula 50 cm menggunakan kelereng didapatkan koefisien restitusinya pada percobaan ke-1 1,264, percobaan kedua 1,183, percobaan ketiga 1,131. Mungkinkah dalam suatu percobaan dapat diperoleh koefisien restitusi bernilai 1? Menurut saya itu tidak akan mungkin, karena berdasarkan literasi, bola biliar merupakan bola elastis yang memiliki nilai koefisien restitusi bernilai mendekati 1. Walau termasuk ke dalam jenis lenting sempurna, tetapi untuk percobaannya sendiri tidak akan mendapatkan nilai koefisien restitusi 1. Itulah percobaan pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.